Kata Nineng, ame bank tu bada kita nyimpan duit. Ame hutan, bada kita nyimpan aye. Kalau ada anggrek di kebun saya buang kan, karena ganggu. Hunter-hunter ngambil yang nggak terkendali gitu di hutan gitu kan, sehingga harus segera kita upayakan penyelamatannya. Apabila tidak segera kita lakukan, ini berpotensi menyebabkan kepunahan untuk jenis ini. Vanda foetida pertama kali ditemukan dan dideskripsikan oleh J.J. Smith pada tahun 1906 dan kemudian dinyatakan hilang selama 1 abad, dan pada akhir-akhir tahun ini Vanda foetida ditemukan kembali dan dinyatakan bahwa Vanda foetida ini endemis dari Sumatera Selatan, khususnya di area Pagar Alam. Biasanya kalau ada anggrek itu mengganggu, karena kan untuk kesehatan kesuburan kopi kan terganggu. Seharusnya itu kan dibersihin kan. Anggrek Vanda foetida ini banyak ditemukan di kebun-kebun kopi masyarakat. Nah, ini sangat rentan karena opini di masyarakat anggrek ini dianggap menjadi parasit bagi tanaman kopi, sehingga banyak tanaman anggrek foetida ini yang kemudian justru malah dimusnahkan oleh masyarakat karena mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya anggrek ini bukanlah parasit. Kita sekarang menghadapi fenomena tanaman hias, termasuk juga anggrek yang bisa menjadi keterancaman di kemudian hari ketika pemanfaatannya secara berlebihan. Dan kita sudah bisa lihat di masyarakat itu banyak sekali yang seolah-olah dengan harga murah gitu ya, tapi kemudian bisa diperjualbelikan karena juga tidak dilindungi statusnya. Jenis Vanda. Mengapa Vanda foetida ini sangat diminati masyarakat? Karena Vanda foetida merupakan satu-satunya vanda di Sumatera yang memiliki warna tercerah, yaitu putih dengan semburat ungu. Kemudian Vanda foetida ini hanya ditemukan di Provinsi Sumatera Selatan, dan itu meningkatkan nilai prestis dari vanda itu sendiri. Saat ini keberadaan anggrek Vanda foetida di alam sangat terancam, yang diakibatkan degradasi habitat dan eksploitasi yang masif untuk perdagangan. kategori anggrek ini kita jual ada 2 macam, Pak. Kategori anggrek alam, cabutan istilahnya. Cabutan ini dari hunter langsung kita jual gitu, itu dari alam. Kalau dia kategori ditangkar dulu itu beda harganya, bisa 2 kali lipat gitu. Tadinya jual 10.000 bisa harganya tadi naik 60.000 gitu. Nah, untuk hunter-hunter sekarang ini karena banyak hunter baru istilahnya pemula, jadinya untuk habitat panda tidak terkendali lagi di alamnya gitu kan. Sehingga upaya yang kami lakukan adalah memindahkan materi anggrek Vanda foetida dari area yang tidak terlindungi, kami pindahkan ke habitat Suaka Marga Satwa Iso-Iso yang areanya terlindungi. Jadi strateginya adalah melakukan upaya perlindungan kawasan yang secara otomatis anggrek Vanda foetida itu akan terproteksi. Pernah ada masyarakat yang bilang, Pak, aku ketemu sama anggrek tapi udah aku buang, aku nggak tahu itu anggrek apa. Lantas kami ambil lagi kan, ketemu sama bapak itu, Pak, ini anggrek untuk kita budidayakan di dalam kawasan kita.
Alhamdulillah sampai sekarang petugas sama kemitraan udah bergandeng tangan. Pada saat kami melakukan penyelamatan anggrek Vanda foetida, tentunya tidak bisa langsung kami rilis di habitat yang memang kami arahkan di Suaka Marga Satwa Iso-Iso. Perlu sebuah pengkondisian, perawatan, sehingga kami memiliki demplot anggrek yang memang kami buat untuk merawat anggrek setelah dilakukan penyelamatan, kemudian perawatannya di demplot tersebut, dan untuk selanjutnya kita rilis di habitat yang memang kita pilih. Jadi habitat Vanda foetida ini memerlukan cahaya yang cukup, kemudian kelembapan yang tinggi, serta area yang sedikit terbuka karena Vanda foetida memiliki morfologi daun yang tebal. Karena itu untuk memproteksi diri mereka, itu beberapa faktor yang memang diperlukan oleh Vanda foetida ini untuk berkembang. Penyelamatan anggrek Vanda foetida ini kami tidak bisa sendiri, sehingga kami saat ini bekerja sama dengan pihak ketiga yang membantu kami dalam mengupayakan pembuatan greenhouse untuk perawatan anggrek Vanda foetida untuk dirilis di Suaka Marga Satwa Iso-Iso. Kami mengetahui memang secara potensi kekayaan sumber hayati khususnya anggrek di Provinsi Sumatera Selatan ini sangat kaya. Dalam hal ini Pertamina Hulu Rokan, kepanjangan tangan dari Pertamina Persero, melakukan inisiasi untuk rehabilitasi dan propagasi tanaman anggrek yang asli dari Provinsi Sumatera Selatan, bekerja sama dengan BKSDA Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini untuk flora sendiri belum menjadi sesuatu yang dilirik untuk dikembangkan upaya konservasinya. Karena saat ini yang banyak dilakukan adalah untuk satwa. Nah, kami saat ini mencoba melakukan pendekatan bahwa konservasi itu adalah tidak memiliki batasan. Sehingga kami lakukan upaya konservasi flora ini murni kami ingin mengupayakan bahwa flora itu jangan sampai menjadi sebuah cerita tanpa sempat kita ceritakan kondisinya di alam itu sebenarnya pernah ada. Kami mengajak semua pihak untuk tidak hanya memahami tapi juga memaknai pekerjaan konservasi ini dengan bekerja bersama-sama melakukan upaya terbaik untuk pelestarian tumbuhan di Indonesia. Kata Nineng, ame hutan, badah kita nyimpan aja. Jadi, jagalah hutan ini, ame dindak kita kawasan.